Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Sekalipun masih ibadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita. Dan ketika kita bersekutu bersama-sama, 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Sebelum saya memulai doa dan perenungan firman Tuhan, saya juga berharap jemaat dalam keadaan sehat walafiat dan damai, bahkan berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kita semua pribadi orang yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup dan berkuasa, pencipta langit dan bumi, dan Tuhan kami Yesus Kristus, yang juru selamat umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami hingga sampai saat ini. Bahkan kami bisa beribadah bersama-sama, bisa berjumpa dengan Engkau melalui persekutuan yang indah, melalui ibadah yang indah, tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, tibalah saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga pada saat kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus mencelikan mata dan pikiran kami, mata rohani dan pikiran kami, sehingga kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar sama-sama dengan satu tema, iman Rasul Thomas. Iman dari Rasul Thomas yang saya ambil dari Yohanes pasal 20. Sekali lagi Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi jemaat ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucurkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dengan satu tema yang sangat sederhana, yaitu iman Rasul Thomas. Dan kita juga sudah melihat bagaimana saya membaca kebenaran firman Tuhan. Tentu jemaat Tuhan bertanya atau berpikir, siapa Thomas? Kita sudah lihat baik-baik bahwa Thomas ini sebenarnya adalah murid dari Tuhan Yesus Kristus, bukan orang yang lain, dan juga tercatat dalam keempat kitab Injil maupun Kisah Para Rasul. Nama lain Thomas itu biasa disebutnya Didimus, atau orang kembar. Nah,
Yang menariknya di sini adalah kalau kita lihat baik-baik, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus mencatat bahwa di situ di ayat 24 berbunyi seperti ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Artinya Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ Thomas tidak ada. Banyak orang berspekulasi atau juga berargumentasi bahwa kemungkinan besar Thomas itu terlalu sedih atas kematian Yesus Kristus sehingga ia menyendiri. Itu tanggapan orang. Ya, itu tidak salah sebenarnya. Tapi memang ada hal yang bisa muncul stigma negatif karena kalau Thomas menyendiri, dia sudah menghindar atau tidak lagi bersekutu bersama dengan saudara-saudara seimannya. Nah, tapi juga ada yang mengatakan bahwa Thomas sendiri bolos atau tidak mau bersekutu bersama lagi. Terjadi persekutuan antara mereka dengan saudara-saudara seiman. Sehingga ia tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nah, sebenarnya memang kalau kita baca baik-baik pasal 20, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, memang bukti kalau dulu, ya ini konsep pemikiran dulu, kalau hanya menampakkan diri pada satu orang itu tidak kuat. Ya, makanya Alkitab bilang ada 2-3 orang saksi perkara itu sah. Ya, tapi karena hanya Maria Magdalena dan Maria juga menceritakan hal itu, tapi karena harus ada bukti yang lain. Tapi juga menarik adalah setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dikatakan di situ jelas sekali di ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Dan ketika Yesus datang menampakkan diri kepada beberapa murid atau 10 murid, karena Yudas sudah berkhianat, Thomas tidak ada, jumlahnya 10. Nah, yang menariknya di situ, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah ketika Thomas tidak ada, di situ Yesus berkata salam damai sejahtera. Bahkan juga Yesus mengutus mereka dan memberikan mereka kuasa, yaitu Roh Kudus. Tapi kalau kita baca di pasal 20 ayat 24 sampai 29, tidak diulangi lagi, salam damai sejahteranya diulangi, tapi Yesus memberikan kuasa itu tidak kita nampak di situ, atau tidak kita baca lagi. Nah, tapi bagi saya adalah hal inilah yang memberikan kesimpulan para teolog atau para hamba-hamba Tuhan yang lain berkata bahwa Thomas tidak ada di situ karena dia bolos, tidak bersekutu bersama-sama, sehingga dia tidak menerima berkat dan sukacita seperti yang dialami oleh murid-murid lainnya. Tapi bagi saya itu silahkan pandangan orang itu. Setiap orang berbeda-beda dan saya menghargai itu. Tapi ada Matthew Henry, seorang penulis maupun seorang teolog, dia berkata seperti ini, bahwa absennya Thomas tidak mendapat kepuasan diri, kepuasan dari melihat Tuhan yang bangkit. Jadi karena dia absen, dia tidak mendapat kepuasan dari Tuhan yang bangkit. Lalu Matthew Henry berkata, dan tidak ikut ambil bagian dengan murid-murid dalam sukacita mereka pada peristiwa itu. Maksudnya peristiwa kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, perhatikan, mereka tidak tahu mereka kehilangan apa pada waktu mereka secara ceroboh absen dari perkumpulan yang ditetapkan orang-orang Kristen atau persekutuan waktu itu. Jadi Matthew Henry ingin menunjukkan di situ bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tidak diperoleh oleh Thomas. Yang itu yang saya sudah katakan. Tapi ada yang juga berkata bahwa Thomas itu kecewa, Thomas itu ragu dengan kebangkitan Yesus atau kebangkitan orang mati, karena Thomas terpengaruh dengan konsep pemikiran kaum Saduki.
Ada orang berkata, Thomas itu orangnya masih bukan skeptis, bukan ragu-ragu, tapi Thomas itu orang yang imannya belum kuat, ya, sehingga dia bertindak seperti itu. Ya, itu pandangan orang dan itu pendapat orang. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ada banyak Alkitab, ayat Alkitab di situ yang dituliskan oleh Yohanes, ya, dan itu bagi saya itu sangat menarik. Misalkan ketika peristiwa Yesus membasuh murid-muridnya, di situ juga pasti ada Thomas, ya. Dan ada sebutan guru dan Tuhan, misalkan di Yohanes 13 ayat 13, ya. Artinya kan sebenarnya Thomas tahu Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, Thomas tahu Yesus itu Maha Kuasa. Dia bisa bangkit dari kematian. Tapi mengapa Thomas bisa tidak ada di persekutuan itu? Tidak bersama-sama dengan saudara seimannya. Tapi bagi saya, itu keputusan yang diambil oleh Thomas. Dan saya sudah coba memberikan beberapa pandangan, ya, yang berkata bahwa mungkin Thomas kecewa dan sebagainya, atau iman Thomas itu ragu-ragu, atau dia juga masih terpengaruh dengan konsep Yudaisme. Ya, ya. Oke, ya, itu secara sekilas bahwa apa yang dialami oleh Thomas ketika terjadi penyaliban dan juga terjadi kematian Yesus Kristus. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, karena tadi saya sudah katakan dari awal, kita akan belajar tentang iman Rasul Thomas. Maka pertanyaannya adalah, apakah makna Paskah yang dapat kita petik melalui iman Rasul Thomas? Ya, karena ini kan momen Paskah, ya. Apakah makna Paskah yang dapat kita petik melalui iman Rasul Thomas? Jemaat Tuhan, bagi saya ini hal yang menarik. Mengapa? Karena hal yang pertama adalah, ya, perhatikan baik-baik di ayat 25, ya. Bagi saya di ayat 25 itu sangat menarik, karena di ayat 25 itu berkata bahwa Thomas tidak percaya kalau dia tidak melihat. Nah, makanya di NIV itu, I will not believe. Aku tidak mau percaya. Ya, itu kata terjemahan NIV, ya. I will not believe. Aku tidak mau percaya. Nah, kalau aku tidak mau percaya, poin yang pertama yang saya ingin tekankan di sini adalah ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas tidak hadir di situ, dan berita itu sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, tapi juga mungkin dia sudah mendengar berita itu, tapi dia sendiri berkata, aku tidak mau percaya. Ada orang berkata, dia ragu-ragu, tapi di kata yang dipakai di bahasa Inggris itu, aku tidak mau percaya. Kalau aku tidak mau percaya, dia pasti ingin membutuhkan satu bukti. Karena dalam bahasa Yunani itu ada 2 kali kata tidak. Ome, ya, menunjuk satu penekanan. Jadi bagi saya ini menarik sekali, karena poin pertama yang saya katakan di sini adalah ada orang yang tidak percaya seperti Thomas karena berpikir secara rasionalis. Sekali lagi, poin pertama, ada orang yang tidak percaya seperti Thomas karena berpikir rasionalis. Ketika terjadi orang memberitakan ada kebangkitan orang mati, ada orang yang percaya. Ada orang yang berkata tidak. Nah, Thomas ini adalah tipe orang yang bagi saya, kalau dia berkata aku tidak mau percaya, dan penekanan kata tidak yang tadi saya katakan, ome, ya, di sini menekankan begitu, menunjukkan satu penekanan, ya, seolah-olah Thomas ini ingin berpikir atau ingin mengatakan, mana buktinya? Ada bukti enggak? Kamu kan yang ngomong, kamu punya pengalaman. Kalau saya enggak. Kalau saya nggak punya pengalaman, ya sorry, saya nggak akan percaya. Dan di dunia ini ada orang seperti itu. Begitu menekankan mujizat Tuhan, begitu menekankan kuasa karya Tuhan dalam hidupnya, baru dia percaya. Dia pengen bukti. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Thomas, aku tidak akan percaya. I will not believe. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Bagi saya Thomas ini adalah orang yang berpikir secara rasionalis. Apa itu rasionalis? Rasionalis itu orang yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau dapat dibuktikan. Ada pembuktiannya. Secara logika, ya, bisa dianalisa berdasarkan fakta, bisa berasal dari pengalaman indrawi, bersentuhan langsung. Nah, ingat sekali lagi, pengalaman indrawi, bersentuhan langsung. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika Thomas tidak hadir, dia berkata, aku tidak akan percaya. Aku tidak mau percaya. Kenapa? Karena dia mau memiliki pengalaman indrawi secara langsung dengan Tuhan. Dia mau mencucurkan tangannya langsung. Dia mau melihat bukti langsung bahwa Kristus benar-benar bangkit. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita nggak bisa memungkiri bahwa zaman sekarang itu ada orang seperti itu. Ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, mana buktinya? Ketika kita berkata Yesus adalah Juru Selamat, mana buktinya? Ketika berkata Yesus telah bangkit, mana buktinya? Semua orang ingin menunjukkan bukti. Dan itu sesuatu hal yang rasionalis. Jadi bagi saya, ketika Thomas berpikir seperti itu, bagi saya, orang lain berkata Thomas ragu. Bagi saya, kita bersyukur loh. Bible, Alkitab mencatat itu. Sehingga kita tidak bukan hanya asal beriman, tapi kita betul-betul memiliki iman yang benar. Baik dalam konsep pola pikir yang benar, dalam konsep pembuktian iman yang benar. Sehingga kita bisa buktikan secara apologetika. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, apakah pola pikir kita seperti Thomas yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus? Itu pertanyaan saya bagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Sampai kita harus meminta bukti dulu baru kita percaya. Tapi bagi saya kalau kita baca di ayat 29, ya itu hebat sekali. Orang yang tidak melihat namun percaya. Amazing, luar biasa. Ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, makanya pertama atau poin pertama, apakah makna Paskah yang dapat kita pelajari melalui iman Rasul Thomas? Hal yang pertama yang saya katakan tadi adalah ada orang yang tidak percaya seperti Thomas karena berpikir secara rasionalis. Kita harus hargai itu. Tapi kalau Ibrani 11 ayat 1 dan 2 itu berbeda lagi definisi imannya. Ya, mungkin jemaat Tuhan bisa melihat atau menonton video Pak Tong. Dia membuat definisi iman dalam 4 konsep. Ya, iman natural, iman pendengaran firman dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika Thomas berkata aku tidak mau percaya, apakah dia imannya tidak bertumbuh? Apakah dia tidak memahami kebenaran firman Tuhan? Apakah dia benar-benar tidak mengalami siapa Mesias atau Tuhan yang bersama-sama dengan dia? Ya. Itu ada orang berkata seperti itu. Ketika melihat tindakan Thomas seperti itu, meminta bukti. Tapi bagi saya ini hal yang luar biasa. Ya, Thomas berpikir secara rasionalis. Dan ada orang seperti itu jemaat Tuhan. Poin yang kedua yang saya ingin katakan, apakah makna Paskah yang dapat kita pelajari melalui iman Thomas? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu Tuhan tidak membiarkan Thomas larut dalam ketidakpercayaan. Hebat sekali Tuhan ini. Hebat sekali hati Tuhan ini. Hebat sekali anugerah Tuhan bagi Thomas ini. Ketika dia melihat seorang murid yang tersesat, muridnya yang tidak percaya, muridnya bimbang, muridnya membutuhkan bukti, Tuhan meresponi hal tersebut. Namun sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan Thomas larut dalam ketidakpercayaan di ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tapi sebelum ayat 27 ini, kita lihat baik-baik. Sebelum ayat 27 ini, bagi saya sangat menarik sekali. Karena Yesus datang dan Thomas ada di situ. Dia tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dengan salam damai sejahtera yang luar biasa. Kemudian dia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hebat sekali. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Tuhan tidak membiarkan Thomas larut dalam ketidakpercayaan. Bagi saya, ada kalanya juga kita seperti itu jemaat Tuhan. Ya. Ada kalanya kita seperti Thomas, berpikir rasionalis, pengen bukti dan sebagainya. Ya. Tapi perhatikan baik-baik di sini. Yang saya ingin katakan di sini adalah seorang penulis Kristen namanya Tasker. Tasker ini berkata, ya, perintah jangan engkau tidak percaya lagi secara implisit menunjukkan bahwa di sana tidak bisa ada iman yang permanen kepada Yesus kecuali iman kepada Dia sebagai Tuhan yang bangkit, yang tetap memiliki bekas luka dari kematiannya yang menembus. Karena itu Thomas dihadapkan pada pilihan iman Kristen atau ketidakpercayaan. Itu kata Tasker. Jadi Thomas diperhadapkan dengan hal itu. Tapi Tuhan tidak membiarkan Thomas larut atau salah jalan atau gugur imannya. Respon Tuhan luar biasa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita mungkin mengalami satu pergumulan, satu persoalan yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, yang bisa membuat iman kita bergeser daripada Tuhan, yang bisa membuat kita seolah-olah tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan memutuskan tidak percaya. Allah sangat mengasihi jemaat Tuhan. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat peduli kepada kita. Dan Allah tunjukkan itu melalui Rasul Thomas. Ketika dia tidak percaya, bahkan dia tidak mempercaya, Rasul Thomas mengekspresikan itu dengan begitu ekstrim. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan begitu luar biasa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apakah jemaat Tuhan sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang telah bangkit? Sekali lagi pertanyaan saya kepada jemaat Tuhan. Apakah jemaat Tuhan sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang telah bangkit? Nah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini hal yang tidak mudah. Tapi ini merupakan satu keputusan pribadi kita. Jangan sampai kita seperti Thomas. Jangan sampai kita seperti Thomas. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika Thomas dihampiri oleh Tuhan, bagi saya itu luar biasa. Ketika Tuhan menghampiri kita dengan lawatan, dengan kuasa, dengan karya yang begitu indah, bahkan melalui napas hidup yang kita miliki hari lepas hari, melalui udara segar yang kita hirup setiap hari. Bukankah itu yang harus merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, di tengah pergumulan kita mungkin yang membuat kita begitu berat menjalaninya, dan seolah-olah kita tidak ingin lagi beribadah kepada Tuhan, kita tidak ingin lagi datang kepada Tuhan, kita mulai bersikap skeptis, ragu-ragu kepada Tuhan, ragu-ragu terhadap pemeliharaan Tuhan, ragu-ragu terhadap kasih Tuhan, bahkan meragukan kebangkitan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Seperti Thomas. Thomas menunjukkan sikap yang luar biasa. Dia jujur. Sekalipun ada hal negatif terkesannya. Masa seorang murid bisa meragukan gurunya sendiri atau Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Tapi bagi saya ini hal yang luar biasa. Di tengah situasi yang dialami oleh Thomas, Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan tidak membiarkan Thomas larut dalam ketidakpercayaan. Jadi saya berharap, milikilah iman yang kokoh. Milikilah dasar iman yang kokoh di dalam Tuhan. Percayalah, kalau Yesus bangkit, ada hari esok. Kalau Yesus bangkit, pasti ada kebangkitan tubuh. Kalau Yesus bangkit, iman kita tidak sia-sia. Kalau Yesus bangkit, ada hari esok dan pengharapan. Ada kehidupan kekal dan anugerahnya yang Ia kerjakan dan bekerja menunjukkan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita.
Karena dia tidak membiarkan kita. Dia tidak mau hidup kita, iman kita digoncangkan jauh sehingga kita meninggalkan dia. Tapi atas kasih karunia-Nya, dia menghampiri Thomas dan memberikan bukti yang luar biasa untuk menemukan kembali iman Thomas. Untuk membawa kembali Thomas kepada jalan yang benar. Makanya pertanyaan saya kepada jemaat Tuhan, sekali lagi saya ulangi, apakah jemaat Tuhan sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang telah bangkit? Tidak seperti Thomas, ada banyak bukti bahwa Kristus bangkit. Bentuk penampakan dari sekian banyak selain dari murid-murid. Alkitab mencatat semua itu. Prajurit menjadi saksi. Tapi saya tidak akan bahas di sini karena terlalu panjang. Tapi percayalah, Tuhan tidak membiarkan Thomas larut dalam ketidakpercayaan. Demikian pun Tuhan tidak akan membiarkan iman Bapak Ibu larut dalam ketidakpercayaan. Tapi percaya, trust to God, percayalah kepada Dia, Allah yang bangkit. Amin, amin, haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal ketiga, apakah makna Paskah yang dapat kita petik melalui iman Rasul Thomas? Ketiga ini bagi saya sangat menarik, Bapak Ibu. Ketiga ini bagi saya sangat menarik. Karena tadi yang pertama saya sudah katakan, kedua saya sudah katakan, namun yang ketiga reaksi Thomas. Yang kedua terkait dengan respon Kristus atau Yesus. Tapi yang ketiga reaksi Thomas. Reaksi Thomas yaitu terjadi pengakuan iman yang begitu sempurna. Sekali lagi, reaksi Thomas yaitu terjadi pengakuan iman yang begitu sempurna. Perhatikan baik-baik di ayat 28. Thomas menjawab, "Ya Tuhan dan Allahku." Ya Tuhan dan Allahku. Sekali lagi, ya Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku, kata yang dipakai adalah kata kurios. Tuhan, penguasa, berkaitan dengan keilahian Yesus Kristus. Tapi kata yang kedua yaitu Allah dalam bahasa Yunani, theos, yaitu berkaitan dengan Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi hebat sekali ketika orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mau percaya, lalu kemudian Tuhan membuktikan, Tuhan menampakkan diri, Tuhan menunjukkan diri kepada Thomas. Dan Thomas berkata dengan suara yang lantang, suara yang begitu nyaring dan terdengar, ya Tuhanku dan Allah. Ini bentuk ikrar iman, ini bentuk pengakuan iman yang bagi saya sangat sempurna dan sangat luar biasa. Karena Thomas mengakui bahwa Yesus adalah kurios, tapi Yesus juga adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, Kristus yang hidup, yang datang jadi manusia. Dia mengakui keilahian, sekaligus dia mengakui bahwa Kristus atau Allah adalah pencipta. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Apakah kita bisa mengakui hal itu? Saya teringat dengan Roma berkata, Roma 10 ayat 9, supaya kita diselamatkan, orang harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Thomas mengekspresikan itu jemaat Tuhan dengan begitu yakin, ya Tuhanku dan Allahku. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ikrar, ini satu pengakuan, ini satu ekspresi yang bagi saya luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Thomas melakukan hal itu. Saya ingat saya punya teman, seorang teman namanya Joseph. Joseph ini nama lengkapnya adalah Joseph Hutagalung. Dia punya pengalaman yang sangat menarik ketika dia ceritakan saya kondisi yang dia alami, tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan yang dia alami, sehingga dia berkata, Tuhan tidak ada.
Dia tidak mau berkata lagi, dia tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Ketika kondisi seperti itu, dari cerita yang dituturkan kepada saya, telinganya seolah-olah tidak bisa mendengarkan orang di sekitarnya berkata-kata. Telinganya tidak bisa mendengarkan orang berbicara. Padahal dia itu berprofesi sebagai sound engineering. Yang begitu membutuhkan atau telinganya begitu tajam dalam hal mendengar. Tapi tiba-tiba suasana itu seperti dia itu tuli dalam seketika. Sampai di tengah situasi kondisi itu, dia mendengarkan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha kuasa. Singkat cerita seperti itu. Ketika kalimat itu muncul, dia bisa mendengar. Bagi saya Tuhan mengizinkan fase atau peristiwa itu supaya dia mengakui adanya Tuhan. Dia mengakui adanya Allah. Dan bagi saya Thomas memiliki pengalaman yang luar biasa juga. Mengapa? Karena Thomas sendiri mengikrarkan dengan jawaban yang sangat lantang. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan saya berharap jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa mengikrarkan iman dengan lantang seperti itu. Dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan. Bahwa dia adalah Allah yang bangkit. Dan dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dia adalah juru selamat umat manusia. Sang penyelamat dan penebus dosa kita. Bentuk ekspresi kemenangan. Bentuk iman yang hidup. Kita ekspresikan. Dan Thomas ekspresikan itu. Bahkan Eusebius, ahli sejarah gereja pada abad keempat, dia mencatat atau dalam buku sejarah gerejanya, dia berkata bahwa Thomas adalah seorang murid yang militan dan radikal. Setelah pengakuan imannya begitu indah, karena sejarah atau Alkitab mencatat Thomas menjadi pemberita Injil di Parsia atau Persia kuno dulu disebutnya. Saat ini wilayahnya itu ada di Iran dan Irak. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Thomas jadi orang militan, menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Padahal awalnya dia butuh bukti. Awalnya dia meragukan, bahkan dia tidak mau percaya. Tapi Yesus menghampiri dia. Mindsetnya dirubah, imannya dirubah, hidupnya diubah oleh anugerah dan kasih Tuhan. Dan dia memiliki reaksi, menunjukkan reaksi yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Bahkan dia praktekkan imannya melalui pemberitaan Injil sampai akhir hidupnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Thomas telah mengekspresikan satu bentuk ikrar iman yang luar biasa. Menganggil Yesus sebagai Kurios dan Theos. Mengakui kealihan Kristus, tapi juga mengakui bahwa dia adalah Allah pencipta alam semesta. Satu pribadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Pertanyaan saya bagi jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita yang sudah mengaku dan percaya kepada Kristus? Apakah kita sudah menjadi saksi Injil seperti Thomas? Selain mengikrarkan iman kita, selain mengikrarkan bahwa kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah keluarga kita, di lingkungan sekitar rumah kita, di gereja kita, di masyarakat di mana kita bekerja atau tempat perusahaan kita bekerja, bahkan di tengah-tengah bangsa ini, bahkan dunia ini? Sudahkah kita menjadi saksi Kristus seperti Thomas? Bukan hanya mengakui imannya bahwa ya Tuhan dan Allahku, tapi menyaksikan imannya melalui pemberitaan Injil. Jadi ini hal yang luar biasa. Jemaat Tuhan, saya berharap marilah kita mulai mengikrarkan iman kita di tengah-tengah
masyarakat di mana kita tinggal, tapi juga mulai menyaksikan iman kita menjadi pemberita Injil. Bahwa Kristus telah bangkit, Dia telah menang atas maut, dan Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan iman kita tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia mengikrarkan iman kita, bahkan tidak sia-sia mempercaya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Seperti pengakuan Thomas. Coba kita katakan sama-sama, ya Tuhanku dan Allahku. Hal yang berikut jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal yang keempat, yang terakhir. Apakah makna Paskah yang dapat kita petik melalui iman Rasul Thomas? Ya, yang tadi sudah kita lihat dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Di ayat 29 ini hal yang luar biasa. Poin keempat adalah suatu berkat bagi yang percaya tanpa melihat. Ya, saya tulis begini, suatu berkat bagi yang percaya tanpa melihat. Kenapa saya katakan? Karena ayat 29 berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi Yesus mengatakan, Thomas, kamu sekarang melihat saya, maka kamu percaya. Tapi Yesus melanjutkan kalimatnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kita tidak bisa melihat secara fisik tubuh Yesus, kita tidak bisa meminta bukti seperti Thomas agar kita baru percaya. Kita tidak bisa menuntut sesuatu yang real, tapi kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Bahkan iman itu sudah ada. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Maka jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita imani dan kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan di sini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi suatu berkat bagi yang percaya tanpa melihat. Itu catatan saya. Ada seorang juga penulis Kristen. Saya berapa kali hari ini coba melihat beberapa literatur dan saya melihat beberapa penulis Kristen. George Hutcheson, ya, dia berkata begini, makin kurang masuk akal bukti yang ada tentang objek dari iman. Tapi ingat, asal itu dinyatakan dalam firman. Kalau dinyatakan dalam firman, makin diberkati kepercayaan terhadapnya. Dan iman seperti itu makin bagus dan terpuji dalam pandangan Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman, kita percaya itu hal yang luar biasa. Alkitab berkata, Bible berkata, berbahagialah yang mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi percayalah bahwa ada kebangkitan orang mati karena Yesus juga telah bangkit. Ada kehidupan kekal karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kepada kita kehidupan kekal, yang menebus kita dan menunjukkan karya penyelamatan yang begitu indah. Kita percaya akan semua yang sudah dituliskan oleh Alkitab, apa yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui wahyu khusus, yaitu firman yang tertulis, yaitu Alkitab, dan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui khotbah saya saat ini, apakah makna Paskah yang dapat kita pelajari dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke 29, yang tadi saya sudah kasih judul itu iman Rasul Thomas. Paling sedikit kita telah melihat hal yang pertama, hal yang pertama yang bagi saya
Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dari awal saya sudah katakan tema khotbah saya hari ini iman Rasul Thomas. Pertanyaannya, apakah makna Paskah yang dapat kita pelajari atau kita petik melalui iman Rasul Thomas? Hal yang pertama saya sudah sampaikan, ada orang yang tidak percaya seperti Thomas karena berpikir secara rasionalis. Ya. Yohanes 20 ayat 25. Hal yang kedua, Tuhan tidak membiarkan Thomas larut dalam ketidakpercayaannya. Yohanes 20 ayat 27. Demikian pun kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau kita umat pilihannya, Dia akan menunjukkan anugerahnya kepada kita. Yang berikutnya adalah ketiga, reaksi Thomas, yaitu terjadi pengakuan iman yang begitu sempurna. Ya Tuhanku dan Allahku. Kurios dan Theos. Ya. Yohanes 20 ayat 28. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah keempat adalah suatu berkat bagi yang percaya tanpa melihat. Ya. Yohanes 20 ayat 29. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi berkat dan keyakinan yang kokoh bahwa iman Thomas, bahwa ada karya Allah di balik semua ini. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat Paskah, dan mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan doa syafaat, kemudian saya akan langsung doa berkat. Mari arahkanlah hati dan pikiran. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hamba-Mu sudah selesai menguraikan kebenaran. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyinari wajah-Mu dan menuntun engkau melalui Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Akhir kata, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus